waktu itu yang dirasain apa boleh diceritain nggak? Kan disuruh diri, sini tembak, tur. Yang dirasain beneran nggak sakit atau apa yang dirasain? Itu sakit banget bang. Maka dari itu kebal tembak, iya coba pakainya senapan api. Nggak berani, nggak berani. Alasannya 5 miliar. Wih. Orang siapa yang mau bayar kalau alasan begitu? Terus juga gini bang, oh kalau kita pakai senapan api, ya udah iya, tapi tembak-tembakan. Lah, ini kan kayak maksud gua. Kan dia yang punya anjing kebal. Seorang tersangka pembunuh polisi di Gorontalo menantang polisi untuk menembak dirinya dengan berbekal jimat berupa cincin. Moncong senjata mulai diarahkan ke tubuh. Namun lagi-lagi timah panas polisi tak mampu menembus kulit Tarsan. Sedikitnya 107 peluru dimuntahkan dari senjata polisi. Tarsan tetap berdiri tegak walaupun sudah ditembak berkali-kali. Dia justru menggeleng-gelengkan kepala yang artinya peluru polisi kurang keras. Kisah seorang pria parubaya bernama Tarzan yang berasal dari desa Batu Layar, kecamatan Bongomeme, Gorontalo, Sulawesi. Tarzan ini sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2008 silam lantaran ditembak polisi berkali-kali namun tidak gentar atau tidak mempan karena diduga mempunyai ilmu kebal. Tidak tanggung-tanggung kurang lebih 107 butir peluru tajam yang sudah dihamburkan polisi untuk melumpuhkan pria parubaya ini. Namun Tarzan ini tetap berdiri tegak di hadapan polisi tanpa luka sedikit pun. Tarzan justru semakin berteriak menantang polisi yang punya nyali untuk maju menghadapinya. Menantang polisi untuk menumpahkan peluru mereka. Tarzan tetap berdiri tegak walaupun sudah ditembak berkali-kali. Dia justru menggeleng-gelengkan kepala yang artinya peluru polisi kurang keras. Kejadian ini berawal dari urusan utang piutang. Pada suatu hari, Tarzan yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi untuk kehidupannya sehari-hari. Karena terdesak, dia kemudian datang ke salah seorang warga, kita sebut saja Mr. X, untuk meminjam uang sebesar 2 juta rupiah. Mr. X yang melihat Tarzan ini sepertinya benar-benar sangat membutuhkan uang. Mr. X kemudian meminjamkan uangnya kepada Tarzan sebesar 2 juta rupiah dengan jangka waktu yang sudah disepakati antara mereka. Tibalah tanggal jatuh tempo sesuai jangka waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Saat itu Mr. X yang sudah menunggu Tarzan untuk datang mengembalikan uang itu. Namun Tarzan tidak juga kelihatan batang hidungnya. Karena tidak kelihatan batang hidungnya, Mr. X kemudian mendatangi kediaman Tarzan untuk menagih utang sebesar 2 juta rupiah. Seperti kebanyakan si peminjam pada umumnya, ketika meminjam uang memelas dan ketika ditagih dia yang lebih galak. Karena saat itu Tarzan yang tidak punya inisiatif untuk mengembalikan uang 2 juta rupiah yang sudah dipinjam itu, Mr. X kemudian mendatangi polsek setempat dengan meminta pengawalan polisi untuk menagih Tarzan supaya uang yang sudah dipinjam bisa dikembalikan. Setelah mendapat pengawalan dari pihak kepolisian, Mr. X kemudian kembali mendatangi kediaman Tarzan untuk menagih uang 2 juta ini. Setelah Mr. X dan polisi sampai di rumah Tarzan, mereka kemudian berdiskusi di teras rumah mengenai utang piutang ini. Setelah melewati diskusi yang sangat alot, namun urusan utang piutang ini tidak menemui titik terang. Bukannya dibayar, di sini Tarzan justru emosi dan masuk ke dalam rumah mengambil sebilah golok. Melihat Tarzan membawa golok, Mr. X kemudian lari terbirit-birit. Sementara polisi yang melihat suasana sudah memanas, dia kemudian berusaha meredam amarah si Tarzan ini. Bukannya redam, Tarzan justru semakin brutal dan menebas polisi sampai polisi itu jatuh tersungkur dan tidak bergerak lagi di dekat pohon pisang samping rumah. Mr. X yang melihat polisi itu sudah tidak bernafas lagi, dia kemudian panik
panik dan kembali lagi ke polsek untuk melaporkan kejadian ini. Saat itu 4 orang anggota polisi dari polsek setempat kembali mendatangi TKP. Setelah polisi sampai di TKP, polisi melihat Tarzan ini sudah semakin brutal dengan sebilah golok di tangannya. Karena keadaan semakin memanas, polisi kemudian menelpon ke Polres setempat untuk meminta bantuan. Dari Polres kemudian dikirim sekitar kurang lebih 15 orang personel untuk melumpuhkan si Tarzan ini supaya dia bisa menyerahkan diri. Bukannya menyerahkan diri, Tarzan yang bersenjatakan parang ini justru berteriak-teriak menantang polisi yang punya nyali untuk maju menghadapinya. Tarzan terus berteriak kepada polisi dengan teriakan butahe, artinya tembak. Tarzan yang terus berteriak dengan kata butahe, tembak. Akhirnya polisi mencoba melepaskan tembakan peringatan ke udara dengan harapan Tarzan bisa kena mental dan kemudian menyerahkan diri. Kurang lebih 3 kali tembakan peringatan sudah dilepaskan oleh polisi, namun Tarzan terus berteriak menantang polisi dengan kata tembak. Sesuai perintah dari atasan, polisi kemudian mulai mengarahkan laras panjangnya dengan peluru karet ke arah paha Tarzan. Kurang lebih 15 peluru karet dari polisi yang sudah dilepaskan ke paha Tarzan dengan jarak tembak kira-kira 7 meter. Berharap Tarzan ini bisa lumpuh. Tapi di luar dugaan, ternyata Tarzan sama sekali tidak bereaksi apa-apa dengan peluru karet itu. Polisi yang melihat Tarzan ini tidak bereaksi apa-apa, akhirnya polisi kemudian mengganti peluru karet dengan peluru tajam. Peluru tajam ini kemudian mulai ditembakkan ke arah kaki Tarzan. Timah panas polisi tak mampu menembus kulit Tarzan. Karena di kaki tidak ada reaksi apa-apa, polisi kemudian mulai mengarahkan laras panjangnya ke arah tubuh Tarzan. Beberapa kotak peluru tajam sudah habis dihamburkan polisi, atau kurang lebih 107 butir peluru tajam dihamburkan polisi untuk melumpuhkan Tarzan. Namun peluru tajam itu sama sekali tidak bisa menembus kulit Tarzan. Tarzan tetap berdiri tegak walaupun sudah ditembak berkali-kali. Dia justru menggeleng-gelengkan kepala, yang artinya peluru polisi kurang keras. Tarzan semakin menjadi, dia terus berteriak menepuk-nepuk dadanya menantang polisi untuk maju menghadapinya. Polisi yang sudah kewalahan membidik Tarzan dengan kurang lebih 107 butir peluru tajam sudah dihamburkan. Namun Tarzan belum juga lumpuh. Polisi mulai kebingungan mencari cara bagaimana supaya Tarzan ini bisa dilumpuhkan. Tiba-tiba muncullah salah satu warga yang merupakan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini memberitahu kepada polisi bahwa ilmu kebal Tarzan berasal dari cincin yang ada di jarinya. Menurut warga, cincin yang digunakan Tarzan ini bernama cincin Polahi. Tarzan bisa kebal tembak karena cincin itu, kata seorang warga. Polisi yang mendapat info dari warga itu kemudian memanggil sniper atau penembak jitu dari personel Brimob untuk membidik cincin yang ada di jari Tarzan. Setelah penembak jitu datang, dia kemudian langsung membidik jari Tarzan. Namun penembak jitu ini tidak bisa langsung mengenai cincin Tarzan karena saat itu Tarzan banyak bergerak. Kurang lebih 7 butir peluru tajam yang dilepaskan oleh polisi untuk menghancurkan cincin Tarzan. Akhirnya pada bidikan yang terakhir, peluru pun berhasil mengenai cincin Tarzan. Cincin Tarzan hancur, Tarzan pun roboh. Tarzan jatuh tersungkur dan sempat mengalami masa kritis sebelum akhirnya tewas. Dari peristiwa ini kita mengambil banyak pelajaran bahwa sehebat-hebatnya manusia tidak ada yang bisa menolak kematian. Mau punya ilmu sehebat apapun atau punya uang sebanyak apapun, tidak akan bisa menghentikan langkah malaikat maut. Jika malaikat maut sudah datang, tidak ada yang mampu menolaknya. Jadi yang harus kita pikirkan bukan untuk menolak, tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa mempersiapkan bekal yang cukup untuk
untuk menghadapi kematian itu, karena akan sangat mengerikan jika pulang tanpa bekal dan akan terjadi penyesalan yang tiada berarti. La ilaha illallah.